Di saat momentum paling penting untuk mendapatkan 3 poin, Coach Sinteyong justru sangat berani merombak komposisi pemain yang pada akhirnya berpengaruh terhadap permainan timnas Indonesia dan juga berpengaruh terhadap hasil akhir. Kita tidak boleh anti untuk mengkritik Coach Sinteyong, dan bagi saya di pertandingan malam ini Coach Sinteyong udah blunder. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Teman-teman semua, sebelumnya saya ingin mengedukasi terlebih dahulu. Bukan berarti orang yang mengkritik Coach Sinteyong itu adalah orang-orang yang memang tergabung dengan pembenci Coach Sinteyong, yang sebelum-sebelumnya bilang tentang akamsi lah, naturalisasi haram lah, bukan orang Indonesia lah, timnas bule lah. Bukan, ya kita harus bedakan mana yang benar-benar kritik, mana yang justru membenci timnas Indonesia, membenci PSSI sekarang, dan membenci Coach Sinteyong. Kita jelas ada di barisan Coach Sinteyong, mendukung Coach Sinteyong, kita terus berikan semangat, kita dukung keputusan-keputusannya. Tapi juga sudah ada saatnya untuk kita mengkritik Coach Sinteyong atas keputusannya, seperti keputusan sekarang. Coach Sinteyong jelas lebih mengetahui tentang timnas itu sendiri gitu kan. Tetapi jika seandainya kita boleh berpendapat selaku supporter sepak bola, selaku orang yang selalu mengamati timnas Indonesia, bahwa ada keputusan yang cukup bisa dibilang krusial dari Coach Sinteyong dengan mencadangkan Sandy Walsh, dengan mencadangkan juga Rizky Ridho, dan memainkan beberapa pemain yang dianggap kurang tepat untuk saat ini, seperti Nathan Choaon yang dimainkan sebagai gelandang. Kita tahu kalau Nathan memang bagus bermain gelandang. Bahkan kalau kita lihat, kita nilai dari permainannya di timnas Indonesia, Nathan lebih hebat bermain sebagai seorang gelandang dibandingkan dengan wingback kiri. Tetapi kita harus tahu juga dan kita harus pahami juga, bahkan ini pernah diungkapkan oleh beberapa pundit sepak bola di Indonesia, kalau Nathan ini tipenya pemain bertahan, yang seharusnya Nathan ini diduetkan dengan Tom Haye. Coach Sinteyong memutuskan untuk bermain possession football ketika melawan Cina ini. Tapi sayang, pilihan lini tengahnya bukan Tom Haye. Tom Haye itu adalah pemain yang bisa untuk menguasai possession football. Dia juga jago dalam mengatur ritme permainan, dan tentunya dia bisa menjadi pemain ketika timnas Indonesia buntu possession football harus seperti apa, dia bisa kreatif di lini tengah. Sementara Nathan, bukan berarti Nathan jelek, tapi Nathan lebih cenderung bertahan. Lihat beberapa kali, dan memang jika seandainya kita juga lihat bagaimana permainan Nathan di lini tengah timnas Indonesia, Nathan itu lebih cenderung cutback ke belakang bola-bolanya itu. Walaupun ada memang beberapa bola-bola yang dialirkan ke depan, tapi kebanyakan itu cutback ke belakang. Dan itu perbedaannya dengan Tom Haye. Berbeda ketika akhirnya Tom Haye masuk, permainan timnas Indonesia lebih rapih di lini tengah, lebih ada yang bisa mengatur ritme, tidak terburu-buru gitu kan. Dan Cina adalah negara yang sebenarnya digadang-gadang paling bisa untuk kita kalahkan di antara negara-negara lain. Di antara Australia, Arab Saudi, Jepang, Bahrain, Cina itu adalah negara yang kita prediksi kita bisa mendapatkan poin penuh di situ. Entah itu bermain di Cina atau juga bermain di GBK nanti. Tapi pada akhirnya, kenyataannya inilah sepak bola. Negara-negara yang dianggap akan mengalahkan Indonesia, justru kita bisa mencuri poin 1 poin dari mereka. Tapi negara yang dianggap tidak akan menyulitkan Indonesia, justru malah menyulitkan Indonesia. Dan hari ini udah bisa dipastikan timnas Indonesia benar-benar sedekah ke Cina untuk mendapatkan poin pertamanya gitu kan. Dan untuk kritikan ini kepada Coach Sinteyong, jelas kita harus utarakan, walaupun saya yakin kritikan saya ini tidak akan pernah sampai ke timnas Indonesia, tapi seenggaknya kita juga tidak boleh anti untuk bisa mengkritik Coach Sinteyong. Jangan sampai juga teman-teman ini, kalau ada orang yang mengkritik Coach Sinteyong, dianggap ya anaknya Bung itu katanya, ya dia mah gengnya akamsi. Enggak, tapi lihat dulu isi bobot dari kritikannya itu. Apakah kritikannya itu memang sentimen terhadap pribadi Sinteyong, kepada keputusan, atau justru argumen? Itu kan saya rasa terlalu lah ya kalau seandainya para netizen tidak bisa membedakan mana itu argumen, mana itu sentimen, mana itu kritikan yang memang murni atas keputusan, atas tindakan yang dilakukan oleh Coach Sinteyong memberikan strategi kepada timnas, dan mana yang memang
menjurus kepada cenderung bisa dibilang kebencian gitu kan. Kita harus bisa membedakan itu, dan bagi saya udah saatnya sekarang kita untuk bisa mengkritik Coach Sinteyong. Kalau di pertandingan hari ini timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat bagus. Ini adalah possession football terbaiknya timnas di era kualifikasi Piala Dunia sekarang, dengan begitu banyak menguasai permainan, tetapi buntu. Lini tengah kita, lini depan kita seperti kebingungan, dan juga lini belakang sekaligus lini tengah bingung harus seperti apa kalau seandainya udah pegang bola gitu kan. Ditambah Cina yang benar-benar low block sekali bertahan di belakang, apalagi ketika Cina akhirnya udah mendapatkan 2 gol. Sebenarnya 1 gol aja udah kelihatan Cina udah benar-benar fokus bertahan, dan ketika menciptakan gol kedua ditambah sangat-sangat bertahan, dan ada kecenderungan ingin cepat-cepat menciptakan gol dari timnas Indonesia, walaupun pada akhirnya bisa menciptakan gol dari Tom Haye yang berasal dari ya diawali gitu kan dari lemparan jauh Pratama Arhan. Dan bagi saya ini adalah salah satu alasan kenapa Coach Sinteyong masih membawa Pratama Arhan. Itu adalah menjadi kunci yang bisa dipakai kalau seandainya timnas Indonesia benar-benar buntu dalam menciptakan gol. Dan untuk gol timnas Indonesia, kita harus akui lini belakang timnas untuk saat ini agak sedikit keteteran, walau di situ ada nama seorang Mesilger, Jai Ije, dan juga Kelvin Verdong. Dan tentu Coach Sinteyong disoroti dengan memutuskan menurunkan 3 wingback sekaligus. Ada Nathan, ada Verdong, ada Sain Fatinama di sana. Dan gol kedua sangat terlihat kalau jarak antar lini dari para pemain timnas Indonesia ini begitu jauh. Mesilger tidak mendekati Jai Ijes di gol kedua, yang pada akhirnya dia ketinggalan oleh pemain Cina. Dan Mesilger ini terlihat begitu agresif di pertandingan hari ini. Saya nggak tahu kenapa. Tetapi sekali lagi, kesalahan Mesilger ini, kurang baiknya performa Mesilger malam ini tidak sedikit pun meruntuhkan kualitasnya Mesilger. Dia tetap adalah pemain yang berkualitas, pemain yang syarat akan pengalaman, yang kita harus akui di atas Rizky Ridho, di atas beberapa pemain timnas yang lainnya. Dan juga ada yang menjadi sorotan di mana mencadangkan Sandy Walsh, Tom Haye, dan juga mencadang matikan Eliano gitu kan. Mungkin kalau Sandy Walsh karena sebelumnya mengalami cedera, sama halnya seperti Jordi Amat yang dipulangkan ke Malaysia agar mendapatkan perawatan, tapi sempat dikonfirmasi lagi kalau Sandy Walsh itu udah benar-benar sembuh katanya. Tapi saya nggak tahu kenapa keputusannya pada akhirnya dicadangkan dan tidak dimainkan sama sekali. Dan untuk Eliano ini bagian dari taktikal katanya. Tapi kalau seandainya saya lihat di pertandingan sebelumnya, Eliano tampil bagus dengan debutnya itu gitu kan. Terlepas dari kita yang gagal menang, tapi secara individual Eliano tampil bagus kalau menurut saya. Dan sekali lagi, ini adalah kritikan pertama saya sebenarnya kepada Coach Sinteyong atas strateginya yang menurut saya blunder. Tetapi kita tetap harus mendukung timnas Indonesia, kita tetap harus ada di belakang Coach Sinteyong untuk kita awasi, dan tentu harapan itu masih ada, walaupun harapan itu pada akhirnya terus menipis, sangat-sangat menipis setelah pada akhirnya timnas Indonesia harus kalah. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, inilah hasilnya. Kita kalah, semoga saja di bulan November dan bulan-bulan selanjutnya kita mendapatkan poin yang sangat penuh. Kecewa sekali teman-teman. Assalamualaikum.